nyata-nyata menggelorakan, menyuruhkan people power. Itu peristiwa awal Juni, 11 Juni yang lalu di Solo. Ada Khosinuddin, TKTI, di situ ada Mudrik, ada Amin Rais, dan lain-lain. Semuanya mengkompori, memprovokasi massa untuk melakukan people power. Dan hari ini, Jumat 7 Juli 2023, gerakan people power mulai dilaksanakan di Solo. Ya, walaupun memang hanya segelintir orang. Kita harus marah atau tersenyum. Kalau ada orang yang bohong tentang SMK dan seterusnya, kita marah atau kita tersenyum? Marah itu alamiah. Tentu yang terakhir yang ingin saya sampaikan, kita bicara resolusi. Apa resolusinya? Makanya tidak perlu diperdebatkan, ada 3 jalan, dan 3 jalan itu silahkan kita lakukan perubahan ini dengan 3 jalan ini tanpa mengesampingkan satu pada yang lain. Bagi sebagian yang menganggap masa depan kita akan diperbaiki dengan Pilpres, dengan pemilu 2024, ini memang salah satu jalan. Tapi tidak bisa kemudian menghalangi jalan yang lain, termasuk people power ini. Kenapa? Tidak ada satupun yang dapat menjamin Pilpres dan pemilu 2024 benar-benar terjadi. Takbir! Yang kedua, jalan people power. Nah, sebelum kita bertanya rakyat kapan people power, semestinya pertanyaan ini pertama kali kita tanyakan kepada DPR. Kapan DPR memakzulkan Jokowi? Takbir! Sebab kalau hak angket dipergunakan oleh DPR, ditingkatkan menjadi hak menyatakan pendapat dan berujung pada pemakzulan presiden di MK, rakyat tidak perlu capek-capek. Lebih dekat. Tidak perlu capek-capek. Karena apa? Suasana kebatinan kita, aspirasi kita, kehendak kita diwakili oleh DPR. Karena itu saya sependapat dengan keinginan Prof. Denny agar segera DPR mengaktifasi hak angket untuk memeriksa 3 hal yang telah disampaikan oleh Prof. Denny, ditambah 1, yakni tolong periksa ijazah Jokowi asli atau tidak. Takbir! Khosinuddin, antek begundal HTI yang selama ini meneriakan people power, maksulkan Jokowi. Pertanyaan saya yang tepat bukan pertanyaan kapan Jokowi dimaksulkan di people power, kan, Den? Bukan bertanya kepada DPR kapan Presiden Jokowi dimaksulkan, tapi mestinya pertanyaan kita semua hari ini adalah kepada Mabes Polri, kepada Polisi Republik Indonesia, kapan cecunguk begundal HTI semacam ini akan ditangkap, Pak Polisi. Nyata-nyata menggelorakan, menyuruhkan people power. Itu peristiwa awal Juni, 11 Juni yang lalu di Solo. Ada Khosinuddin, TKTI, di situ ada Mudrik, ada Amin Rais, dan lain-lain. Semuanya mengkompori, memprovokasi massa untuk melakukan people power. Dan hari ini, Jumat 7 Juli 2023, gerakan people power mulai dilaksanakan di Solo. Ya, walaupun memang hanya segelintir orang, sumbernya mereka akan mengerahkan 1000-an orang lebih, tapi nyatanya hanya puluhan orang yang datang hari Jumat ini. Tetapi itu bukan persoalan, bukan masalah banyak dan sedikitnya, tetapi gerakan masif yang dikompori oleh begundal HTI ini, yang dikompori orang-orang bikin gaduh bangsa ini, untuk memakzulkan Presiden Jokowi di tengah jalan, tentu tidak boleh dibiarkan oleh aparat kepolisian. Ini menjelang Pilpres, menjelang pemilu. Pergantian presiden sudah diatur oleh Undang-Undang Pemilu. Sebentar lagi kita akan Pilpres. Disitulah mestinya para politisi untuk melakukan manuver, untuk melakukan upaya-upaya politik yang konstitusional melalui pemilu dan Pilpres. Bukan keluar-keluar menggemborkan, memprovokasi massa untuk people power, memakzulkan Jokowi di tengah jalan. Itu urusannya panjang. Nanti pemilu nggak terlaksana, ricuh. Apakah itu yang akan kamu inginkan, Den? Khosinuddin? Maka sekali lagi kepada aparat kepolisian kita, kapan orang-orang model begini ditangkap? Karena akan membuat gaduh, membuat ricuh bangsa dan negara. Ini bisa mengganggu jalannya pemilu, Pak. Iya, orang-orang model begini kalau dibiarkan bisa mengganggu jalannya
Pilpres dan Pemilu 2024 yang sebentar lagi akan kita laksanakan. Maka menurut saya polisi harus tegas, model-model begini tidak boleh dibiarkan. Orang-orang yang tidak sabar ingin merubah kekuasaan, orang yang berambisi kekuasaan. Ini kalau kita mau flashback ke sisi yang lain, orang-orang HTI-an ini memang kerap kali memprovokasi massa. Beberapa waktu yang lalu di Pasuruan, akhir Juni kemarin, ada yang namanya Multaqo Ulama Aswaja. Ini juga provokasinya, provokatornya, pentolan-pentolannya tidak lain adalah orang-orang ex-HTI-an. Multaqo Aswaja itu memang wadah yang dibikin oleh orang-orang HTI-an. Tujuannya memprovokasi massa, memprovokasi umat untuk membenci negara yang sah. Mereka ingin mengganti khilafah, itu saja intinya. Sehingga selalu berusaha menciptakan kekacauan di banyak tempat. Maka polisi juga harus memperhatikan ini secara serius. Orang-orang yang terlibat dalam peristiwa Multaqo Aswaja itu tidak bisa dibiarkan begitu saja. Tandai mereka karena mereka udah jelas-jelas orang-orang ex-HTI-an. Orang HTI-an jelas punya visi khilafah. Ini ada bagian dari kelompok radikal yang sangat membahayakan bangsa dan negara ini. Labelnya Multaqo Ulama Aswaja. Ulama Aswaja dari mana? Kalian bukan ulama Aswaja. Ulama Aswaja mengharamkan people power, mengharamkan pemberontakan, mengharamkan makar. Kalian bukan ulama, ngaku-ngaku ulama. Kalian adalah begundal HTI-an yang mencoba ingin membuat rusuh negara ini. Pada Pak Polisi jangan biarkan. Jangan biarkan orang-orang model Hosiruddin CS ini terus-terusan ngomong di depan publik, ngomong di media sosial yang memprovokasi massa, maksulkan Jokowi, maksulkan presiden, people power, ada Multaqo Ulama Aswaja apa-apaan. Bukan ulama, ngaku ulama. Siapa yang bilang kamu ulama? Kamu itu hanya sampah-sampah peradaban di bumi NKRI ini. Sampah-sampah demokrasi di negara ini. Ya, begundal-begundal HTI, kalian semua adalah sampah-sampah peradaban di bumi Pancasila ini. Kalau Anda ingin bikin khilafah, jangan di Indonesia. Silakan pergi ke Timur Tengah itu. Banyak negara-negara yang ingin khilafah. Ke Afghanistan, ke Suriah, ke Sudan. Ini negara Pancasila. Negara yang memiliki banyak agama, mengakui banyak agama, kepercayaan, keyakinan. Harusnya kalian bersyukur di sini aman, bisa ngeluar-ngeluar bacotmu kayak gitu. Di mana-mana coba kalau ngomong kayak itu di Arab Saudi dipancung gulumu, Din. Orang kok gak pernah bersyukur atas kondisi ini. Mudah-mudahan polisi bersikap tegas terhadap orang-orang semacam ini. Termasuk gerakan-gerakan Multaqo Aswaja yang sudah mulai dilaksanakan. Itu Multaqo Aswaja sudah berjalan bertahun-tahun loh, sejak 2019 yang lalu. Ya sama arahnya, ingin khilafah. Dan pelakunya ya ex-HTI-an semua itu. Maka ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut menjelang kita akan melaksanakan pemilihan umum 2024. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.